Sayangnya, kita lagi mengalami penurunan PPN, penurunan PPH. Artinya dari data makro ini menunjukkan daya beli yang turun, bukan omon-omon, dari PPN. Daya beli yang rendah ini yang mengakibatkan sektor real kita juga terganggu juga bukan omon-omon dengan PPH yang turun. Tapi jangan juga menyanggah bahwa kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. 18 juta orang bekerja pada keluarga dan tidak digaji. Tapi dia dicatat bekerja. Orang yang punya tabungan di bawah 100 juta, rata-rata saldo hariannya dulu tuh 21 juta, ada duit di rekeningnya. Turun Bang, 19, artinya mantap, makan tabungan 2 juta. Ini sudah terjadi Bang. Kecemasan yang memuncak ini berbahaya Bang. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Yanwar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat ekonomi senior, Bung Yanwar. Pemerintah ini kan seolah-olah meninabobokan kita ya, dengan statement-statement yang disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi membaik sampai 5%, katanya gitu ya. Sayangnya menurut saya, apa yang disampaikan itu rasa-rasanya nih, kalau saya orang awam ya, kayak anomali perasaan saya karena tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi. Orang semakin susah, Bung Rizky ya, saya lihat. Mau makan aja orang susah sekarang ya. Lebih-lebih lagi kalau istilahnya Bung Rizky, kelas menengah kayak kita ini, waduh, sudah makan tabungan dan makan utang juga. Kira-kira gitu ya. Bisa nggak Bung Yanwar memberi kita sedikit pencerahan ya? Apa sih yang sedang terjadi terhadap situasi ekonomi kita? Karena kalau saya lihat tambah ke sini ini kan udah bulan 1 ya. Semakin mulai terasa nih bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sehingga ini harus dipahami semua orang agar siap-siap menghadapi krisis ekonomi yang mungkin buruk juga nantinya. Baik Bang. Gini Bang Abraham gitu ya. Bang, kita harus lihat dulu ya tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi perdebatan sebetulnya ada di kuartal 3 2025. Kuartal 3 2025 itu bahkan teman-teman di Celios gitu ya, menggugatnya sampai ke Dewan Statistik PBB gitu ya, karena ini bagaimana sih hitungannya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya secara garis besar, kenapa ekonomi bisa tumbuh dalam catatan BPS di saat orang menganggap konsumsinya menurun. Nah, kalau kita lihat yang dimasukkan di situ tuh adalah komponen pembentukan modal tetap bruto bersih atau PMTB. Itu yang dimasukkan di data BPS. Data BPS. Sehingga terlihat ada peningkatan. Ada peningkatan. Sementara kalau kita lihat data jangka panjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu, faktor terbesarnya konsumsi rumah tangga. Nah, dalam hal konsumsi rumah tangga ini, market share, jadi artinya gini Bang, kan pertumbuhan ekonomi itu Y ya, sama dengan konsumsi, ditambah investasi, PMTB tadi, belanja pemerintah, G, ditambah ekspor kurang impor, gitu ya. Nah, dalam tren jangka panjangnya, yang namanya konsumsi ini market share-nya sekitar 54%-an. Terhadap kue pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat lagi dari data jangka panjangnya, elastisitas kalau ekonomi itu kuehnya bertumbuh, itu terbesar karena konsumsinya tumbuh. Ini elastisitas itu artinya mengkaitkan pola data secara jangka panjang. Ketika kita lihat Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, kita lihat nih, faktor determinan C terhadap Y, faktor determinan I terhadap Y, itu PMTB tadi, faktor determinan belanja pemerintah G terhadap Y, faktor determinan X kurang M terhadap Y. Hasilnya yang terbesar itu determinan faktornya faktor C. Jadi bukan hanya persoalan market share-nya yang besar. Jadi kalau kita punya kue nih Bang, punya tumpeng, tumpeng ini ada konsumsi, ada investasi, ada belanja pemerintah. Di tumpeng itu sendiri, porsi terbesar itu adalah konsumsi. Ketika saya ingin tumpengnya tambah besar, maka konsumsi yang harus lebih besar. Jadi konsumsi yang diperbesar. Begitu konsumsi itu bertumbuh, maka
tumpeng itu juga membesar. Jadi kelihatan ada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi saya ingin menjelaskan dari sudut pandang ekonometri sederhana. Oke. Dari sudut pandang ekonometri sederhana, dari sudut pandang kuenya, market share-nya itu terbesar konsumsi rumah tangga. Oke. Dari sudut pandang kalau saya ingin ngegedein kuenya, maka saya harus gedein juga konsumsi. Oke. Maka dia baru pertumbuhan ekonomi itu akan naik. Oke. Makanya tidak heran orang kemudian bertanya-tanya, gimana orang penerimaan negaranya turun? Kan gini Bang, indikator konsumsi turun itu ketika pajak pertambahan nilai PPN itu turun. Ya. Artinya konsumsi turun, Ya. PPN-nya turun. Kalau PPN turun, daya belinya turun, sudah mengganggu ke dalam sektor realnya. Kan gini, Bang Abraham boleh dibilang, wah optimis dong usaha. Bang Abraham misalnya optimis usaha, tapi kalau nggak ada yang beli, Bang Abraham bubar juga kan Bang. Iya. Jadi artinya efek determinan ketika konsumsi turun, itu akan menurunkan PPN di pemerintah. Ketika konsumennya tidak punya daya beli, yang punya perusahaan tutup, artinya PPH pun turun. Oke. Trennya kita lagi mengalami penurunan PPN, penurunan PPH. Artinya dari data makro ini menunjukkan daya beli yang turun, bukan omon-omon, dari PPN. Iya. Daya beli yang rendah ini yang mengakibatkan sektor real kita juga terganggu juga bukan omon-omon dengan PPH yang turun. Ya. Terlepas dari yang sekarang juga sering dikatakan oleh Presiden Prabowo, orang nipu-nipu pajak itu udah dari lama Bang. Orang nipu pajak, tapi kan bahwa orang nipu pajak itu udah dari lama. Itu kan persoalan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya tentang invoicing, under invoicing segala. Itu kan udah lama. Iya. Jadi artinya bahwa ketika tahun misalnya saja 2010 under invoicing terjadi, Sudah ya. tapi PPN-nya naik karena konsumsi naik. Masih PPH kelihatan naik. kenaikan. Penyakit under invoicing-nya sampai sekarang masih ada, tapi Iya. turun. Berarti kan penyebabnya bukan karena Bukan semata itu. bukan semata itu. Kan Iya. seolah-olah sekarang ingin dibangun narasi Iya. bahwa seolah-olah ini penjahat semua lah gitu lah. Jadi artinya kan bukan sektor realnya yang terganggu, Iya. bukan daya beli yang terganggu. Ini karena persoalan yang dalam dibilang slow serakahnomics dan sebagainya. Iya. Makanya kalau menurut saya, ya kalau under invoicing dan sebagainya diselesaikan, ya selesaikan aja secara hukum. Ya. Tapi jangan juga menyanggah bahwa kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Jadi kan kesannya bahwa seolah-olah masyarakatnya itu baik-baik saja. Ya kan? Bahwa ini persoalannya banyak yang nipu pajak. Yang nipu pajak ini udah dari lama gitu. Sekarang, jadi saya ingin mengatakan, persoalan penipuan pajak, under invoicing itu persoalan lama, tapi jangan diingkari bahwa yang namanya daya beli melemah itu adalah fakta. Ini yang selalu diingkari. Itu terkonfirmasi lewat PPN ya? Lewat PPN. Oke. Nah, pemerintah ingin menggambarkan satu sisi optimisme. Oh enggak tuh, ekonomi masih tumbuh. Oke. Ya kan, untuk memberikan optimisme itu. Padahal konsumsinya sedang rendah. Nah, kalau kita lihat di Q3 itu, kebanyakan adalah komitmen misalnya, terutama kan alutista. Ya. Pembelian alutista yang naik. Jadi kan boleh dibilang gini Bang, ketika saya punya komitmen beli alutista, karena saya punya kepentingan agar angka pertumbuhan ekonomi saya ini terkoreksi karena ada penurunan di konsumsi rumah tangga, Ya. yang harusnya saya catat di bulan Desember misalnya, saya akui saja di bulan ini. Supaya ada kelihatan peningkatan. Ada peningkatan konsumsi, ada peningkatan pertumbuhan, Ya. artinya ada peningkatan dari sudut pandang investasi. Oke. Nah sekarang kalau persoalannya itu dari pembelanjaan alutista, berarti kan sumber investasinya bukan dari swasta Bang, dari belanja pemerintah. Dari belanja pemerintah. Jadi naiknya faktor investasi bukan dari PMTB. Kalau PMTB kan dari swasta, tapi dari G, Ya. dari belanja pemerintah. Berarti belanja pemerintah mempengaruhi yang namanya pembentukan modal tetap, Ya. bukan dari swasta. Oke. Saya mencoba korelasi lagi. Saya ingin tahu. Karena kan sebetulnya sejak era Jokowi, agresif sekali tentang belanja pemerintah ini. Saya uji Bang, berdasarkan datanya, ternyata gini Bang. Semakin pemerintah itu agresif dalam belanja pemerintahnya, yang namanya sektor swasta semakin melemah. Data statistik nih. Kalau kita Kira-kira apa faktornya, Bang? faktornya kan artinya kalau semua dikerjain pemerintah, apalagi yang dikerjain swasta, kan kurang lebih begitu Bang. Oh, ya. Sudah diambil alih semua ya? Iya, ini 10 tahun terakhir begitu trennya. 10 tahun terakhir itu yang namanya
pembentukan modal tetap bersih yang dalam artian yang datangnya dari sektor swasta, itu menurun. Kenapa dia menurun? Karena ternyata akibat membesarnya G, belanja pemerintah. Oke. Jadi secara kita melihat model matematis sederhana, meningkatkan belanja pemerintah itu juga membuat sektor swasta enggan untuk berinvestasi. Nah, sekarang kita lihat mana lebih baik dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apakah belanja pemerintah? Apakah peran swasta? Ternyata peran belanja pemerintah itu berdasarkan hitungan statistik yang saya coba running dengan data jangka panjang, punya delay, Bang. Jadi kalau saya sekarang belanja pemerintah, itu butuh waktu 3 tahunan untuk dia memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi di delay ya? Delay sekitar 3 tahunan, Bang. Ini kita bicara data jangka panjang ya. Oke. Jadi. Tapi kalau itu datangnya dari investasi swasta, langsung. Dia nggak delay? Nggak delay. Oke. Makanya, Bang, banyak ekonom-ekonom yang mengatakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya harus memperbesar yang namanya investasi swasta, kan? Sektor swastanya harus didorong. Harus didorong. Ini, Bang, jadi saya ingin menjelaskan dari sisi hitungannya. Jadi artinya ketika kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang sifatnya segera, sebetulnya bukan peran belanja pemerintah, tapi peran sektor swasta. Ya kan, Bang? Makanya orang banyak menyoroti, apakah sekarang sektor swastanya nyaman untuk berbisnis? Orang banyak bilang, ya sudah dalam posisi tidak nyaman, sudah dalam posisi tidak aman. Apa ukurannya? Dari banyak pengusaha yang saya coba ngobrol-ngobrol, kalau di kelompok yang atas, Bang, ya katakan aja. Jangan dulu, Bang Rizky. Sektor swasta yang Anda maksud ini apakah juga termasuk sektor swasta yang ada di level bawah, misalnya UMKM? Oh iya, semua, Bang. Oke, semua. silakan. Sekarang kita klasifikasi dulu sektor swasta. Oke. Kalau buat yang di atas, mereka merasa diadu-adukan dengan narasi serakanomik segala macam. Ya kan? Kemudian juga terkait dengan ya penegakan hukum dan segala macam. Saya dalam posisi ya sebetulnya ya kalau memang ada masalah hukum ya selesaikan saja. Ya. Tapi ada rasa di mereka bahwa seolah-olah mereka itu dikejar-kejar. Ini membuat tidak nyaman. Turun sedikit ke bawah, saya coba ngobrol gitu. Beberapa teman-teman pengusaha tuh bilang yang di level tengah, dia bilang, bro, sekarang gini aja. Kalau saya nawarin investor di luar, masuk bisnis ke Indonesia, berita yang muncul bahwa orang dulu di era sebelumnya, bisnis SPBU itu diliberalisasi oleh era sebelumnya. Iya, iya. Sehingga ada Shell, ada macam-macam, bukan hanya BP, Pertamina. macam-macam. Tahu-tahu sekarang beritanya bahwa mereka hanya boleh beli minyak ke Pertamina. Itu kan dengan kata lain merevisi kebijakan lama liberalisasi SPBU, dibatalkan oleh pemerintahan sekarang ke arah monopoli Pertamina lagi. Dia bilang kepastian investasinya di mana, bro? Kalau sekarang saya ingin meyakinkan investor asing misalnya katakanlah masuk, ini ada program quick win penghiliran, Indonesia punya tren. Kalau pemerintahannya ganti, Berubah kebijakan. Ini sudah menganggap bahwa situasi nyaman dan aman. Jadi kalau yang di kelompok atas tadi merasa bermain dengan dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum dan segala macam ya, di tengah merasa bahwa ketika dia mau ngajak kan, kalau yang di tengah ini kan gini, Bang, ada yang disebut dengan OPM, other people money. Saya berbisnis pakai duit orang. Entah itu duit bank, entah duit investor kan, Bang. Hanya orang percaya sama saya. Ini yang di swasta menengah. Swasta menengah itu kan namanya tuh OPM, other people money. Tapi kan kalau yang di atas kan memang sudah punya akumulasi modal kan, Bang. Jadi kalau yang di tengah ini kan ketika dia ingin berbisnis, dia perlu meyakinkan orang lain kan. Entah itu investornya, bahwa entah aman. itu perbankan. Bahwa investasi ini aman gitu. Nah, dia bagaimana bisa meyakinkan ketika berita yang muncul itu seperti ini. Jadi dia bilang iklimnya nggak sehat. Nah, ada yang menarik, Bang. Saya coba lihat, ternyata saya ketemu satu berita, Kadin rupanya melakukan survei. Ya karena Kadin mendukung pemerintah ya, Bang. Beritanya itu dikatakan bahwa mayoritas pengusaha merasa pemerintahan baru lebih baik dari yang sebelumnya. Oke.
Saya klik lah survei ini. Ternyata hasilnya menarik loh Bang Abraham. Yang merasa lebih baik itu 40%. Yang merasa lebih buruk itu 35%. Sisanya tidak menjawab. Bang, kalau sekarang kita pakai teori persepsi, kalau yang yakin di bawah 50, berarti yang yakin itu adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Kan kurang lebih begitu loh Bang. Kurang lebih kan begitu ya. Karena kan Logikanya ya. betul Bang, hasilnya itu bahwa peringkat 40%. satunya 40% merasa lebih baik. Tapi 35 menjawab iklim tidak bagus, sisanya tidak menjawab. Kan sekarang yang tidak menjawab itu ya mungkin takut juga untuk menjawab, nggak tahu lah kita apa yang terjadi. Tapi kan gambarannya menurut saya angkanya itu di bawah 50, bahkan selisihnya cuma 5 dengan orang yang merasa tidak baik-baik saja. Nah ini kan balik lagi Bang, Kadin nih kayak BPS juga, jadi main-main di angka gedenya. Angka gedenya 40 optimis, tapi angka detilnya, ya lihat kalau kita lihat detilnya, ada angka detilnya. Sama dengan kita ngomong BPS Bang. Pengangguran menurun. Tapi kalau kita lihat angka detilnya, pekerja sektor informalnya nambah. Berarti kan pekerja sektor formalnya di PHK bergeser ke pekerja sektor informal kan? Kalau kita mengatakan apakah itu lebih baik? Ya tidak lebih baik kalau kita lihat detailnya. Jadi banyak orang yang di PHK ya? Iya, dan kalau kita lihat datanya BPS Bang, 18 juta orang bekerja pada keluarga dan tidak digaji. Tapi dia dicatat bekerja. Padahal dia nggak digaji. Nggak digaji, bekerja pada keluarga. 41 juta bekerja di sektor pertanian. Jadi kurang lebih ketika orang itu Bang, di PHK, katakan saja di pabrik tekstil, di Sritex, dia pulang ke kampung, kerja sama keluarganya, nggak digaji. Di BPS dicatat tetap bekerja, karena bekerja ke keluarga. Dia bantu-bantu keluarganya untuk tanam-tanam sayur. Iya, tapi apakah manipulasi database-nya? Enggak, kalau lihat detailnya ada. Orang ini terklasifikasi bekerja tidak berpenghasilan kan? 18 juta loh Bang, bukan angka kecil loh. 18. Itulah yang dicatat bahwa masih kerja ya? Ya masih kerja, tapi tidak digaji. Nah kalau sekarang dia mengandalkan uangnya dari keluarganya, artinya Bang, kalau sekarang data Sustenas Pertanian terakhir, anggap saja 18 juta ini semuanya ada di 41 juta sektor pertanian. Ini asumsi ya Bang ya. Ya kan? Asumsi bahwa yang bekerja ke keluarga itu bekerja ke sektor pertanian. Bantu-bantu tanam-tanam. Ya. Anggap saja 41 juta itu kita anggap petani sawah. Karena yang ada datanya di Sustenas itu. Petani sawah kita marginnya itu sekitar 12 jutaan Bang, setahun. Dalam satu petak sawah. Ya tergantung Anda punya berapa petak kan Bang. Bang Abraham bisa bayangkan nggak? Satu petak ini ketika dulu anak-anaknya bekerja di kota, di industri, 12 juta milik bapak ibunya. Begitu anaknya itu dipecat, masuk kerja ke dia, 12 juta dibagi kan Bang? Dibagi. Artinya apa? Terjadi penurunan upah real dong. Iya. Karena harus menanggung keluarga yang dipecat di kota kan? Terbagi ya? Terbagi. Nah kita tidak pernah melakukan simulasi terhadap data-data seperti ini. Sama juga dengan kita tidak melakukan simulasi terhadap data detail Kadin yang ternyata yang nggak percaya lebih baik juga gede juga gitu. Yang nggak menjawab juga gede gitu. Nah jadi menjawab pertanyaan Bang Abraham tadi, di mana sebetulnya ketidaksinkronan? Pemerintah bermain dengan angka-angka besar, sementara detailnya tidak sebaik angka besarnya. Nah, ujungnya di mana? Hidup sehari-hari di detail. Makanya Bang Abraham, saya selalu ditanya sama orang. Saya selalu bilang gini Bang, ya Anda tanya aja sama diri sendiri. Hidup Anda merasa tumbuh nggak? Wah enggak bro, saya juga mulai tergerus tabungan. Ya berarti Anda menjawab bahwa ekonomi sedang tidak cukup baik. Nah sekarang kan berapa banyak Bang, kalau kita mau ngomong, orang yang merasa ekonomi ini baik, berapa banyak orang yang merasa tidak baik. Merefer survei Kadin tadi, orang yang merasa tumbuh 40%, orang yang tidak merasa tumbuh 35%. Tambah yang abstain. Yang abstain. Itu nggak tumbuh juga. Nggak tumbuh juga. Iya. Itu kan gambaran Bang, gambaran kalau kita mau lihat
Betul, ada orang yang tumbuh 40% aja. 40%, tapi 35% merasa tidak tumbuh, Dan 15-nya yang 15 tidak menjawab. Itu kan gambaran populasi situasi. berarti yang tidak tumbuh sebenarnya lebih besar daripada yang tumbuh. Iya. Kalau Ya, kita 35 apa 15, Bang? Iya. 60, Bang. Jadi artinya, maksud saya, 60%-nya itu merasa tidak tumbuh kan gitu loh, Bang. Iya. Nah, situasi kayak gini, Bang, menurut saya bisa kita konfirmasi lagi ke data-data lain. Bank Indonesia mengatakan, Bang, dana pihak ketiga masih tumbuh. Dana pihak ketiga. Jadi orang menabung, Iya. numbuh, Bang. Dia bilang masalahnya itu undisbursement loan. Jadi dana pihak ketiganya tumbuh, tapi kredit tidak tersalurkan. Ya. Kemudian menurut saya apa gunanya juga Menteri Keuangan Purbaya terus-terus membangun narasi bahwa seolah-olah ya karena program saya nggak jalan karena bank sentral nggak dukung, bankirnya main aman. Buat apalah kita ngomong kayak gitu, Bang? Seolah-olah bahwa persoalan ini adalah persoalan perang antar institusi. Menurut saya menambah buruk situasi. Kenapa kita tidak ngelihat detailnya? Detailnya, Bang. Ya. Saya bahas dulu nih. Ya. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, selalu menyanggah. Ekonom yang ngomong persoalannya ada di demand side, nggak ngerti ekonomi, kata dia. Ya kan, Bang? Ya. Orang minta kredit itu banyak. Bang, 40% orang yang optimis di Kadin minta kredit nggak? Minta. Proyeknya apa? Ya mungkin dapat MBG. Proyek yang ada di pemerintah ya. Iya, proyek yang ada di pemerintah gitu. Jadi artinya proyek yang ada di pemerintah, proyek MBG, proyek segala macam, kedekatan dengan pemerintah. Dia minta kredit nggak? Minta. Tapi coba kita lihat garis yang lebih panjang. Data Bang menunjukkan setelah COVID, terutama sejak 2022, UMKM yang tadi Bang Samad katakan, pengusaha kelas UMKM, itu permintaan untuk meminta kredit ke perbankan tuh menurun. Menurun ya? Nurun. Berapa persen penurunannya? Ya, turun terus. Signifikan. Lumayan, Bang, turun terus. Kemudian kita lihat, itu dari sisi UMKM-nya, Bang. Ya. Jadi UMKM menurun nih kredit. Okay. Dan bukan baru terjadi hari ini loh. Sejak 2022 sampai sekarang menurun terus. Kalau kita lihat lagi data itu, kredit modal kerja juga menurun. Artinya gini, Bang. Kredit modal kerja itu kan ketika misalnya saya nih, Bang, saya UKM. Saya impor dari Cina, barang setengah jadi. Ya kan, Bang? Saya buat, saya ekspor. Berarti kan saya butuh modal kerja. Betul. Untuk beli impor, ya kan, dari Cina. Ya. Saya proses, nanti saya bisa bayar pakai ekspor, namanya bridging kan. Ya. Bukan kredit investasi nih, Bang. Jadi kalau kredit investasi kan membiayai pabrik, Ya, membiayai apa. Jadi hanya modal kerja. Modal kerja. Saya sebagai pengusaha butuh dibantu modal kerja. Yang sebetulnya saya bisa bayar ketika nanti saya jualan saya terjadi. Kredit modal kerja ini juga menurun. Artinya apa, Bang? Artinya proses produksi terganggu kalau kita baca secara makro. Berarti kan dia, kalaupun saya ngambil impor, terus saya proses tapi saya nggak bisa ekspor, Nggak bisa jual lagi. nggak bisa jual, saya nggak bisa bayar, Bang, utangnya. Karena kan kredit modal kerja. Ini menurun loh, Bang. Jadi UKM turun sejak 2022 sampai sekarang, kredit modal kerja juga turun. Menurut saya, data ini cukup menunjukkan bahwa memang terjadi masalah di sisi dunia usahanya. Mau kita lebih detail lagi, Bang? Oke. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kalau kita lihat mitra dagang kita itu sangat tergantung kepada Cina, Bang. Jadi kalau kita lihat korelasinya antara ekspor impor Indonesia dengan Cina, itu kita sangat tergantung. Jadi kan kurang lebihnya gini, Bang, kita ini sebetulnya sudah sangat lama, sebenarnya udah bukan bangsa industrialis lagi, bangsa pedagang, Bang. Jadi dengan kata lain begini loh, Bang, saya ambil barang Cina jual di sini, nggak pernah ada proses produksi di saya, cuman begitu aja, Bang. Paling diperbaikin sedikit. Diperbaikin sedikit, atau ini bagian dari strategi perdagangan Cina, bahwa sebagian itu barang diproduksi di sini, ekspornya dari sini, carry trade kan, Bang. Bahkan
pabrik semen, beli semen di Cina terus diganti. Ganti merek, Ganti dijual. merek gitu. Ini bagian dari strategi perdagangan Cina juga. Nah, menariknya gini Bang, kita selalu dibangun oleh narasi Cina sebagai kekuatan ekonomi baru. Tidak ada yang saya sanggah Bang di situ. Tapi saya ingin mengatakan, lihat juga detailnya. Apakah Cina sebagai kekuatan ekonomi baru betul-betul tidak goyah oleh kondisi geoekonomi yang tengah terjadi? Ternyata datanya gini Bang, orang selalu bilang, Cina tahun 2025, meskipun Trump menerapkan perang tarif, ternyata tertinggi sepanjang sejarah surplus neraca perdagangan Cina. Artinya, ini banyak yang membangun narasi gini nih, buzzer-buzzer pemerintah nih. Jadi artinya banyak yang membangun narasi bahwa artinya Trump itu udah kalah oleh Cina. Saya kemudian lihat gitu, surplusnya naik nggak? Naik. Kan surplus itu ekspor Cina dikurangi impor Cina. Betul Bang, tinggi Bang. Tapi kalau kita lihat angka detailnya, ekspor Cina itu turun Bang. Sekarang 53, jadi turun sekitar 47%-an tuh turun. Signifikan ya. Ekspornya. Impornya 43 Bang. 53 dikurang 43, positif 10 kan Bang? Yeah. Sama aja dengan gini loh Bang. Bang Abraham ngomong, saya itu dapat gaji 100. Pengeluaran saya 90, 10. Tahun lalu Bang Abraham gajinya 200. Tapi pengeluaran Bang Abraham 195. Bang Abraham hanya 5 kan? 10 sekarang tumbuh nggak dari sisi surplus? Tumbuh. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pendapatan Bang Abraham turun setengahnya. Tapi Bang Abraham juga bisa menghemat biaya setengahnya kan gitu loh Bang. Artinya surplusnya terjadi kan. Apa impact-nya? Artinya kalau ekspor Cina turun sebesar itu, artinya lawan importirnya pun turun. Ya kita ini Bang. Jadi orang-orang yang maklon, yang dagang barang Cina, berarti kan turun karena dari Cinanya juga turun. Ekspornya kan? Impor Cina turun. Impor Cina ini apa Bang? Batu bara segala macam ini kan? Nikel segala macam ini. Kenapa ini terjadi? Berarti kan Cina sendiri, dia bagaimana mau mengimpor energi ketika pabriknya sendiri diproduksi, yang beli nggak ada kan Bang? Betul. Dia kan melakukan penghematan juga. Biaya juga yang saya bilang tadi kan. Ya karena situasinya tidak baik, dia penghematan. Berdampaklah ini juga ke kita Bang. Karena kan kita komoditas mentah juga. Di sisi impor. Ketika Cina juga tidak ada ekspor karena tidak ada daya beli, berkenalah. Ini yang bisa menjelaskan Bang. Bahwa sektor dunia usaha kita akhirnya juga menurunkan permintaan kredit modal kerja. Karena terjadinya supply chain yang terganggu. Penurunan dari Cina ini. Nah, jadi menurut saya dari data itu sudah jelas sekali menunjukkan bahwa sektor dunia usahanya terganggu. Nah sekarang soal daya beli Bang. Saya selalu mengatakan gini Bang, memangnya yang dikatakan makan tabungan, yang dikatakan makan utang, baru terjadi setahun terakhir? Tidak Bang. Bang Abraham tahun 2022 itu sudah mencatat di kelompok yang di bawah, yang punya tabungan cuma 100 juta ke bawah. Yang jumlah orangnya banyak Bang. Jadi jumlah pemilik rekeningnya itu banyak. Itu hampir sekitar 90%-an pemilik rekening. Ya 100 juta ya? 100 juta. Saldo rata-ratanya, ini datanya LPS loh, datanya LPS tahun 2023-an nih. Data valid nih. Datanya tempat Menteri Keuangan sebelumnya, tempat Pak Purbaya sebelumnya. Terjadi penurunan rata-rata saldo Bang. Kalau saya nggak salah ingat, dari rata-rata saldo 21 juta, turun ke 19 juta. Jadi gini, orang yang punya tabungan di bawah 100 juta, rata-rata saldo hariannya, dulu tuh 21 juta, ada duit di rekeningnya. Turun Bang, 19, artinya mantap, makan tabungan 2 juta. Ini sudah terjadi Bang, di tahun 2023, terhadap data 2022. Ya, kita lihat sekarang fenomena yang satu lagi. Kan gini Bang, saya punya konsumsi. Saya beli dari gaji saya. Pertanyaannya, ketika saya di PHK nggak punya gaji, saya tetap harus makan kan Bang? Tetap harus kasih makan anak istri kan? Karena itu kebutuhan yang tidak bisa ditangguhkan. Satu, saya pakai tabungan, kalau masih punya.
Gitu kan Bang? Kalau habis Kalau habis, saya pakai hutang. lewat kartu kredit. Kartu kredit ataupun pinjol. Hmm. Fenomenanya, artinya sudah ada tren sejak 2023, masyarakat membiayai konsumsinya dengan makan tabungan. Dengan penurunan saldo tadi. Iya, iya. Artinya ada pendapatan yang turun. Entah itu pendapatannya yang secara real turun karena naiknya biaya, karena inflasi. Entah dipecat, entah apa. Pokoknya intinya ada indikator bahwa masyarakat membiayai konsumsinya dengan tabungannya. Mantap. Di sisi lain, pinjol. Bang, hiruk pikuk pinjol ini. Saya kan masih ingat Bang, karena saya juga waktu itu banyak ditanya. Hiruk pikuk pinjol ini pertama kali terjadi itu di 2023. Apa penyebabnya Bang? Penyebabnya itu banyak masyarakat kita di bawah ngambil pinjol, dikejar-kejar sama debt kolektornya. Dan debt kolektornya karena ini pakai aplikasi, ngejar-ngejar orang yang ada dalam kontak handphonenya. Wah, pokoknya terjadi kehebohan lah. Terjadi kehebohan Kadang-kadang kita terima juga teman kita. Sampai kehebohan ini dijawab oleh OJK, ya kita prinsipnya kalau pinjolnya ilegal bukan bagian dari kita. Jadi jawabannya tidak substansial. Tapi saya waktu itu di salah satu televisi ada korbannya, ada OJK, ada saya. Saya bilang ini jawabannya terlalu ngomongin tentang persoalan pinjol legal, pinjol ilegal. Saya waktu itu mengatakan di salah satu televisi Bang. Saya bilang ini persoalannya sebenarnya indikator di masyarakat. Masyarakat sudah membiayai konsumsinya dari pinjam uang, utang, dan dia tidak bisa membayar hutangnya sehingga dikejar-kejar oleh kolektor. Ini saya bilang sinyal waspada terhadap daya beli. Saya ngomong itu tahun 2023. Boleh dicek jejak di digital di salah satu televisi. Ya kan Bang? Jadi saya mengatakan bahwa ini artinya masyarakat kita di bawah sudah ngambil pinjol untuk konsumsinya dan dia tidak bisa bayar sehingga jadi kredit macet di pinjol. Tapi kita asik masuk dengan mengatakan pinjol legal, pinjol ilegal. Ya kan aplikasi gitu. Kita tidak pernah mensentuh inti masalahnya. Akar masalahnya ada masalah nih. Iya. Terhadap daya beli masyarakat. Artinya masyarakat ini sudah tidak punya penghasilan, tidak punya tabungan, nekat pula ngambil pinjol. Berarti sebenarnya kalau dia masih punya tabungan, dia tidak akan pinjol ya? Ya tidak dong Bang. Nah, terus berjalan nih waktu Bang. Nah yang menarik, saya ngelihat di angka 2024. Yang saya juga pernah sampaikan di tempat Bang Samad juga ya. Kartu kredit Bang. Kalau pinjol kan kelas menengah bawah lah ya. Kartu kredit kan kelas menengah tengah ke atas. Terjadi peningkatan volume transaksi pakai kartu kredit. Tapi NPL yang tidak dibayar pun naik. Bayangin Bang, 1,75 NPL-nya naik 2 kali lipat hampir. NPL kalau kita bicara dalam konteks kartu kredit, dia pakai kartu kredit ngambil duit. Nah, gini Bang, gitu. Saya ingin memberikan gambaran yang lebih real yang orang paham. Saya sekarang transaksi kartu kredit. Saya dikasih tagihan oleh bank saya. Pak Yanuar, tagihan Anda 1 juta. Anda bayarnya itu kan ketentuan BI kalau saya nggak salah, anggap aja minimal pembayaran saya 10%-nya. Iya, betul. 100.000. Begitu saya ditagih, 100.000 pun saya udah nggak bisa bayar, masuk NPL Bang. Tapi kalau 100.000 saya masih bisa bayar, namanya saya mengambil kredit sisanya. Kalau ngambil duit lewat kartu kredit, itu sama NPL? Aja. Hitungannya, jadi kan gini, kartu kredit itu bisa saya pakai belanja, saya bisa pakai ambil duit. Katakan aja, dari belanja dan ambil duit, saya ditagih lah bulan depan, sebesar 1 juta tadi Bang. Itu ada komponen belanja, ada komponen ambil duit. Bang nagih minimal pembayaran saya 10%, 100.000. Saya nggak bayar 100.000 Bang. Karena nggak bisa? Nggak bisa, nggak ada duitnya. Maka saya akan masuk ke NPL. Kalau saya masuk ke NPL, bulan depannya saya udah nggak bisa pakai kartu kredit saya Bang. Ya, udah di stop. Dari stop. Jadi sama juga dengan kita ngelihat yang tadi Bang, pinjol yang udah ditagih sama debt kolektornya kan nggak bisa ngambil pinjol lagi Bang. Karena udah ditagih, nggak bisa bayar kan. Kalau kartu kredit kan dari batas minimalnya. Ini Bang, indikator Bang. Orang di kelas menengah artinya gesek-gesek, entah itu yang tadi Bang Samad bilang, gestun, gesek tunai, buat ngambil tunai, entah itu gesek buat belanja. Tapi kemudian dia sudah tidak bisa membayarnya. Jadi dia masuk di MPL ya? Ya, jadi dari sudut pandang ini saya mengatakan di kelompok kelas menengah bawah
indikator pinjol yang macet, NPL-nya yang naik, ini menunjukkan volumenya yang naik, menunjukkan masyarakat sudah hidup untuk konsumsi dari berhutang, dan dia sudah tidak mampu membayarnya. Artinya pendapatannya pun tidak ada. Di kelompok menengah tengah, untuk konsumsinya dia atasi pakai kartu kredit, tapi dia juga tidak bisa membayar pokoknya. Batas minimalnya. Artinya udah nggak ada duit. Jadi menurut saya Bang, sinyal ini nih harus dibaca dengan jernih oleh pemerintahan ini gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa ekonomi baik-baik saja. Real kehidupan realnya Bang, untuk orang yang betul-betul menghadapi real sehari-hari, dikejar-kejar pinjol sampai benjol gitu loh Bang. Kemudian yang kartu kredit juga dikejar-kejar oleh kartu kredit, nggak bisa konsumsi lagi. Kecemasan yang memuncak ini berbahaya Bang. Makanya saya tidak cukup kaget ya. Begitu sekarang banyak orang memviralkan kembali ucapan almarhum Bang Faisal Basri. Oke. Bang Faisal kan mengatakan bahwa yang viral nih, jadi orang boleh lihat nih. Jadi orang banyak memviralkan lagi statement ya akhir-akhir Bang Faisal. Jadi Bang Faisal di situ yang saya lihat mengatakan bahwa di 2026 akan terjadi irisan antara konflik politik antara Prabowo Jokowi. Ya kan, ketemu dengan ekonominya yang sulit. Jadi menurut beliau di 2026 akan kemungkinan krisis politik bertemu dengan krisis ekonomi, sehingga akan jadi masalah. Ini diviralkan oleh banyak sekali lah, kita bisa lihat. Tahun sekarang ini. 2026. Prediksinya ya. Ada beberapa ekonom juga yang mengatakan Q3 itu berarti September. Kita akan mengalami crash, ya. Puncaknya di September. Di September. Jadi mulainya nanti mungkin di Ramadan ini ya, daya beli semakin menurun. Daya beli maksudnya. Ya, saya ingin memberikan gambaran gini. Apa sih inti dari persoalan? Reverse-nya itu sederhana Bang. Ketika kelompok kelas menengahnya, dia untuk sekedar ngambil hutang aja udah nggak bisa. Artinya dia sudah tidak bisa membayar konsumsi dengan modal nekat itu. Dengan modal nekat itu pokoknya saya pinjam dulu lah, urusan belakangan. Untuk sekedar jadi bonek pun sudah tidak bisa. Ini akan mengakibatkan apa? Gesekan kelas, perang kelas. Makanya saya sudah bilang, hati-hati terhadap sinyal perang kelas. 1 bulan yang lalu, Bang Yanuar bilang di sini perang kelas. Jadi sinyal ini harus dibaca dengan jernih oleh Presiden. Saya sangat berharap Presiden ini clear. Jangan hanya mendengarkan yang ABS asal Bapak senang gitu. Clear melihat ini. Karena kalau kurang hati-hati, ini akan betul-betul jadi pemicu. Bang, saya pernah mengisi acara, ya bukan mengisi ya, saya diundang di era SBY lah ya, diundang oleh BIN untuk memberikan perspektif. Karena waktu itu krisis Wall Street, 2008. Jadi saya memberikan segala macam. Yang menarik Bang dalam pertemuan itu, salah satu jenderal lah, walaupun sudah purnawirawan, dia bilang gini ke saya, pertanyaannya menarik Bang. Dia bilang, ini kan yang dijelaskan tadi ini soal copet ya. Menarik nih Bang statementnya, ini saya ingat betul ya, saya tanpa saya harus sebutkan siapa ya. Jadi salah satu jenderalnya bilang yang dalam acara itu, dia bilang, ini kan copet ya, berarti kan orang nyopet di bursa saham, dia bilang. Tapi dia bilang kalau orang nyopet di bursa saham, saya nggak terlalu khawatir. Pertanyaan saya, dia bilang, banyak copet nggak di jalan, di pasar? Saya kemudian menyimak pertanyaan ini. Dia bilang gini, salah satu indikator krisis itu dia bilang, kalau kriminalitas di jalan naik. Jadi dia bilang, tenang aja, Indonesia nggak akan ada apa-apa. Karena tidak ada peningkatan kriminalitas di jalan. Copetnya di bursa. Copetnya dibilang, jadi ini ya saya kira-kira diundang itu di akhir tahun 2008 lah. Jadi dia bilang, nggak akan ada apa-apa ini, nggak akan ada dampaknya ke Indonesia segala macam, karena dia bilang indikator dia adalah copet di pasar Bang, bukan copet di bursa. Nah, saya ingin merefer apa yang dikatakan itu dengan situasi sekarang Bang. Bang, bayangin aja Bang, sekarang Bang, saya baca di tol bandara katanya ada yang sengaja sekarang masang batu lancip. Sehingga begitu kempes diambil. Ini indikator-indikator.
Saya rasa Sama dengan copet jalan sebenarnya. copet ini kan Bang, ini indikator loh Bang, indikator kriminalitas di jalanan tuh meningkat loh Bang. Cuma halus caranya. Ya halus kan, ini kan coba kalau kita baca sekarang, Iya. orang nipu satu sama lain. Betul. Bahkan sekarang orang dijamret, jamretnya dikejar, jamretnya mati itu kan Bang, kemudian jadi TSK itu kan lagi ramai juga kan Bang. Tapi saya ingin melihat itu dari indikator lain Bang. Indikator yang dikatakan oleh salah satu jenderal ketika saya memberikan pemaparan di BIN itu, saya jadi ingat kata-kata beliau. Kalau berita tentang kriminalitas naik, hati-hati gitu loh Bang. Jadi saya ingin mengatakan satu sinyal tadi, kelas menengah yang mulai terganggu, sinyal kriminalitas naik, Pak Presiden, saya ingin menyampaikan lewat forum Bang Samad ini, tolong Pak, jangan terlepas konektivitas Bapak dengan realitas. Ini dia terlepasnya dengan Saya realitasnya. rasa terlepas Bang. Saya rasa terlepas gitu. Jadi ada indikator-indikator yang harusnya dia alert, dia tidak alert. Dianggap biasa-biasa Biasa saja. saja. Indikator alert ini apa? Daya beli yang rusak, Oke. UMKM yang melemah sejak lama, sektor real yang terganggu, kriminalitas yang naik. Kalau Bapak terlepas dari konektivitas ini, menurut saya, tanpa Bapak sadari, tahu-tahu ngamuk sendiri. Amuk masa. Amuk masa. Jadi saya ingin menggambarkan apa yang dikatakan oleh senior saya yang saya kagumi juga Bang Faisal ya. Bang Faisal kan intinya mengatakan itu. Hati-hati. Hati-hati ketika krisis ekonominya sudah menjadi persoalan sehari-hari rakyat. Persoalan politiknya juga terganggu, maka dia akan ketemu kan. Itu mirip dengan peristiwa 98 ya? Mirip Bang. Saya rasa gini Bang. Jadi dalam hal kita... Jangan dulu, Bung Januar. Apakah misalnya tadi prediksi kita misalnya akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, mungkin puncaknya di September. Apakah krisisnya itu lebih parah dengan 98? Gini Bang. Jadi saya menganggap situasinya tuh berbeda betul. Oh, beda situasi ya? Gini Bang, ketika tahun 80 Bang, ya, Orde Baru itu dengan kebijakan ekspansifnya. Makanya saya lihat sebetulnya Presiden Prabowo ini juga pembaca geoekonomi yang baik, geopolitik yang baik. Bacaan saya dua Bang, secara geoekonomi, jadi global ekonomi, sinyal-sinyalnya ini menuju ke tahun 80. Oke. Tapi secara geopolitik, sinyal-sinyalnya menuju ke tahun 1930. Ya. Jadi geoekonomi tahun 1980 itu Bang, itu terjadi yang namanya patah ekonomi dunia ini karena krisis surat utang pemerintah. Pada waktu itu keributan orang juga sama. Amerika nih hutangnya banyak segala macam. Tapi yang patah bukan Amerika Serikat Bang, yang patah Meksiko. Ya, Meksiko. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sinyalnya, tahun 70 sampai dengan 80, Amerika Serikat tuh perang dagang sama Jepang, Bang. Jangan salah loh. Jadi bukan baru kali ini Amerika Serikat itu perang dagang. 70 sampai 80 perang dagang sama Jepang. Dan pada akhirnya di tahun 80 skemanya itu adalah win-win. Jepang diakomodir masuk ke dalam sekutu Amerika Serikat di voting right IMF. Dalam special drawing right IMF. Jadi Jepang diakomodir dengan jumlah yang besar. Korbannya yang dikurangin siapa? Eropa. Makanya Eropa juga kan sekarang mulai gerah lagi sama Amerika kan dengan segala macamnya ini kan. Jadi Amerika ini kan mempertahankan hegemoninya bisa ngorbanin Eropa lagi nih Bang. Kalau dia mungkin nanti pada akhirnya win-win. Cina katakan aja ya udah Cina dimasukin lagi deh ke SDR IMF. Yang akan kena mungkin Eropa kan. Makanya kan sekarang itu dengan Greenland dengan segala macam itu loh si Trump itu. Nah, saya ngelihat Bang, Prabowo juga cukup membaca ini, membaca geoekonomi. Bacaan saya, dia orang yang juga tahu tentang kondisi ini. Nah, beliau kelihatannya punya keyakinan Bang, bahwa ketika zaman Orde Baru 80, kita bisa keluar dari kondisi geoekonomi itu. Dan kita kemudian jadi tumbuh fantastis lah, kurang lebih begitu. Dan program-program yang dilakukan sama Bang, kampung kepung kota. Kalau Orde Baru pada waktu itu transmigrasi, posyandu, belanja pemerintah yang dijadikan
sumber pertumbuhan, akselerasi. Pada waktu itu juga Orde Baru membuat yang namanya 2 klaster kan Bang. Klaster pengusaha pribumi, klaster pengusaha non pribumi. Kurang lebih kan sekarang juga sama nih. Mirip ya? Mirip. Pada waktu itu yang menjalankan program-program quick win pemerintah dipadu-padankan dengan yang namanya AMD Bang, Abri Matu Desa. Kurang lebih sama sekarang dengan istilah ekonomi komando. Tapi saya ingin memberikan catatan ke Pak Presiden Prabowo. Soeharto tahun 80 melakukan program itu karena APBN kita punya surplus akibat penerimaan negara dari sumber daya alam karena harga minyak yang naik dari tahun 70 sampai 78. Jadi kita tidak dalam posisi ada hutang Bang, pada itu surplus Bang. Jadi kurang lebih dan minyak kita masih banyak pada saat itu. Ya, dan kurang lebih tuh ketika kebijakan Orde Baru tahun 80 memulai kebijakan-kebijakan itu, dia membiayai pakai tabungan Bang, pakai surplus, bukan pakai hutang. Nah, di tahun itu Bang, ada Meksiko. Meksiko Bang, tahun 70 sampai 77 karena harga minyaknya naik tinggi, dia juga kemudian melakukan pembiayaan ekspansi fiskalnya dengan menerbitkan surat utang besar-besaran. Selama ini nggak ada masalah karena minyaknya tinggi. Begitu tahun 78 harga minyak jatuh, Meksiko gagal bayar Bang di bunga hutangnya. Nah, saya ingin memberikan gambaran. Suka tidak suka, saya juga tahu Bang, saya ngomong soal Meksiko ini udah beberapa kali dan ya saya juga mulai dikonter nih, entah oleh siapa gitu, bahwa jauh bro, Indonesia bukan Meksiko. Ya terserah, tapi saya ingin mengatakan bahwa Meksiko di tahun 78 rasio hutang terhadap pertumbuhan ekonominya, debt to GDP ratio-nya 31% Bang. Terbaik. Indonesia terbaik sekarang di antara negara G20, 44%. Tapi saya ingin memberikan gambaran. Meksiko tahu-tahu patah karena dia nggak bisa bayar hutang. Pertama, nggak bisa bayar bunga tahun 78. Tahun 80 nggak bisa bayar pokoknya, dikenal dengan krisis Amerika Latin. Jadi surat utang pemerintah patahnya bukan di Amerika, di Meksiko. Bang, saya ingin memberikan gambaran untuk menjawab pertanyaan Bang Abraham ini. Sekarang Bang, data terakhir dari Bank of International Settlement. Jadi Bank of International Settlement ini anggotanya semua bank sentral untuk sistem pembayaran. Data Bank of International Settlement, terjadi peningkatan aset keuangan yang signifikan di surat utang pemerintah. Ya Bang ya? Kemudian, artinya apa? Bank of International Settlement mengingatkan, ini bisa bubble nih, surat utang pemerintah ini. Jadi artinya bisa kayak tahun 80 lagi Bang. Nah, saya ingin memberikan gambaran Bang. Indonesia saat ini, gitu ya Bang ya, dilanda isu besar mengalami tekanan fiskal. Dari mana? Satu, penerimaan negaranya turun. Revenue-nya ya? Nah, revenue-nya turun. Di saat hutang jatuh temponya meningkat tajam, 850-an. Nah, sekarang kan gambarannya sederhana Bang. Defisitnya udah sampai ke titik 3%. Ya Bang ya? Sekarang kita lihat, di Bang Samad nih, kalau kita lihat isu yang akan dimainkan ke depan. Pemerintah mengatakan bahwa saya hanya menarik hutang 800 triliun. Tapi Bang, hutang jatuh tempo kita 850-an. Kalau hutang jatuh tempo tidak dibayar dengan menerbitkan surat utang baru, berarti pakai penerimaan negara Bang. Sementara penerimaan negaranya turun. Artinya, setidaknya tahun ini pemerintah membutuhkan penyerapan surat utang 1.600 triliun. Di tengah global lagi kayak gini Bang. Jadi alih-alih selalu mengatakan bahwa bank ini cari aman, masukin uang ke SBN, masukin uang. Sekarang pertanyaan saya Bang, kalau besok pemerintah membutuhkan 1.600 di tengah dunia sekarang lagi dilanda kecemasan tentang bubble surat utang pemerintah, artinya sulit untuk deal dengan banyak dana-dana asing, siapa yang akan dipaksa beli? Ya bank juga, asuransi juga, ya BPJS juga, ya Bank Indonesia juga. Jadi saya ingin mengatakan, satu sisi selalu mengatakan Bang pikir males, ini males. Jadi nggak nyambung, Bang. Terlepas dari konektivitas realitanya. Nah, sekarang Pak, persoalannya. Hari ini, Bang. Hari ini MSCI itu yang menggerakkan bursa saham lah ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia dia keluarkan dalam rating dia
Karena kepemilikan sahamnya nggak jelas, floating. Turunlah saham kita. Bang, MSCI Februari tahun lalu 2025 mengatakan dia mengkoreksi Indonesia karena Indonesia mengalami tekanan fiskal. Bang Samad bisa bayangin nggak? Isu ini akan terus dimainkan oleh hedge fund. Jadi ini panjang nanti akan dimainkan. Ya, nah bacaan saya kelihatannya, maaf nih, saya juga bukan analis politik ya, tapi saya mencoba membaca. Kelihatannya Presiden Prabowo menganggap kalau dia masih didukung oleh hedge fund, maka kita tidak akan default. Apa bacaannya? Di World Economic Forum, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia tidak pernah gagal bayar hutang. Artinya Presiden Prabowo ngomong itu, dia tahu di pasar Indonesia sedang dalam risk profile kayak Meksiko 78. Ya. Jadi Ya, Bang, ya? Jadi dia segera counter ya. Counter, dia selalu membangun optimisme Indonesia nggak mungkin gagal bayar. Ya. Di sisi lain, dia masuk ke Dewan Perdamaian Trump itu kan. Ya kan Bang? Saya melihat sinyal dari yang ada ini. Jadi Presiden sangat meyakini bahwa besok dia akan tetap dibantu. Karena dia masuk di Dewan. Di Dewan ini, karena gini kan Bang, ya kita nggak usah pungkiri lah. bahwa hedge fund ini kekuatan Yahudi di dunia kan Bang. Gitu. Dan kemudian hedge fund ini kan juga non-state yang besar yang mempengaruhi politik di Amerika Serikat. Kan bacaannya jadi gitu Bang. Jadi kelihatannya beliau meyakini itu. Tapi saya ingin mengatakan kepada Pak Presiden, Pak Presiden, tolong dengarkan sisi lain. Kalau Anda bisa mengatasi persoalan makro ini, katakan saja tetap didukung oleh mereka. Indonesia besok butuh berapa? Dibantu gitu Bang. Tapi kalau Anda tidak memperbaiki akar masalah masyarakat tadi, yang untuk konsumsi aja, untuk bonek aja udah nggak bisa. Betul. Meletupnya persoalannya bukan karena ini loh Bang, tapi karena yang di bawahnya amok kan? Jadi dari dalam yang sudah tidak berdaya sehingga tertimbul gejolak ya? Iya, dan saya ingin memberikan perspektif gitu. Orde Baru juga kurang dekat apa dulu Bang? Dengan Amerika. Dengan Amerika. Tapi begitu yang di bawahnya sudah teriak-teriak demo, ditinggal juga tuh. Ya Bang ya, jadi saya ingin memberikan gambaran, Pak Presiden tolonglah lihat lebih luas. Lihatlah dua sisi mata uang. Apa yang sedang terjadi sekarang ini? Apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi menurut saya, yang terbaik adalah Anda memang tidak terlepas dari realita sehari-hari masyarakat. Bang Yanuar, luar biasa apa yang disampaikan. Ya. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita, mengedukasi kita, serta menuntun kita melihat keadaan yang semestinya harus diantisipasi oleh Presiden Prabowo agar supaya krisis tidak akan terjadi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.